Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhdhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji Allah, Tuhan pelimpah cahaya-cahaya, pembuka penglihatan, penyikap rahasia-rahasia, dan penyibak selubung tirai-tirai. Dialah Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, dan yang maha abadi tanpa perubahan. Maka sepantasnya kita bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya segala cahaya, pemimpin bagi orang yang bertakwa, kekasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari yang maha pengampun, dan pembuka tabir kepalsuan kaum durhaka. Demikian pula semoga rahmat terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat, para tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita sekalian selaku umatnya, dan insya Allah sampai yaumul akhir. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus memelihara keislaman, memperkuat keimanan, dan memperteguh keihsanan. Di zaman tunggang langgang seperti ini, rasanya merawat Islam, iman, dan ihsan adalah sesuatu yang sukar. Karena marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu derajat lebih tinggi dari hari kemarin, seperti kita setelah selesai melaksanakan Ramadan, menuju tujuan akhir dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, konsep wasatiyah di dalam Islam bukanlah ajaran yang baru, melainkan telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad pernah menampilkan sikap wasatiyah ketika berdialog dengan para sahabat. Dalam sebuah kisah yang direkam oleh Aisyah, menceritakan ada 3 sahabat yang mengaku menjalankan agamanya dengan baik. Masing-masing dari ketiga sahabat itu mengaku rajin berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian yang kedua menceritakan, saya selalu salat malam dan tidak pernah tidur, dan tidak menikah lantaran takut mengganggu ibadah. Kemudian Rasulullah pada saat itu menegaskan bahwa beribadah memiliki kadarnya masing-masing. Beribadah harus ada keseimbangan antara tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab pribadi. Kita melihat, dan saat itu Nabi berkata, walaupun dirinya adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tetap berbuka puasa, ia tetap tidur, dan dia juga tetap menikah. Dan kita tahu jelas bahwa Nabi adalah hamba yang istimewa karena menjadi utusan Allah untuk memperbaiki akhlak umat manusia.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammadiyah sejalan dengan semangat Islam untuk tidak berlebih-lebihan di dalam aspek kehidupan, termasuk tidak berlebihan dalam aspek ibadah. Demikianlah adalah salah satu contoh dari wasatiyah, yaitu tidak condong secara berlebih-lebihan pada suatu yang sudah ada takarannya, dan kemudian tidak condong dan berlebih-lebihan pada sesuatu yang justru akan menyulitkan kita sendiri. Di dalam beribadah kita tidak juga boleh untuk melampaui batas. Umat Islam di dalam beribadah dilarang untuk melakukan hulu, yaitu berlebih-lebihan, atau dalam bermuamalah dilarang keras untuk melakukan israf. Bahkan di dalam perang membela agama Allah pun umat Islam tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui atau tindakan di luar batas, seperti merusak tumbuhan, membunuh anak-anak dan wanita yang tidak memusuhi, termasuk menyerang musuh saat dia tidak berdaya. Jamaah rahimanullah, tujuannya supaya umat Islam terhindar dari cara berpikir yang ekstrim yang menimbulkan kemadharatan bagi banyak orang. Islam mendorong umat muslim untuk menjadi yang selalu ada di tengah supaya tidak berat sebelah. Jamaah kajianmu rahimakumullah, kata wasatok dalam Al-Quran disebut 5 kali dengan segala maksud dan konteks penggunaannya. Pertama, wasatok berarti berada di tengah-tengah, yang terdapat di surat Al-Adiyat ayat 5. Fawasatna bihi jam'an. Di situ diartikan adalah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Yang kedua, wasaton yakni sikap adil dan pilihan yang terdapat dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada. Jadi dikatakan di situ bahwa kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasaton, litaskunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang ketiga, kata ausid, yaitu tidak berlebih-lebihan terhadap dalam surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang keempat, ausatu maknanya adalah yang paling bijaksana, yaitu dikatakan di dalam surat Al-Qalam ayat 28, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih? Yang kelima, ada kata wusto, yang kata ini selalu dikaitkan dengan waktu-waktu sholat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 238. Dan hendaklah kamu menjaga waktu sholat
dan hendaklah kamu menjaga waktu-waktu sholat dan sholat wusta. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan segala turunannya, kata wasatiyah melahirkan konsep Islam yang moderat. Dengan demikian, jika kita menggali dari uraian para ahli tafsir, wasat atau moderat itu paling tidak mengandung 5 pengertian. Yang pertama, wasatiyah atau moderat berarti baik dan menjadi yang terbaik. Maka dikatakan di dalam surat Ali Imran 104 yang kita semua sudah hafal, menjadi rujukan atau dasar berdirinya Muhammadiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal taqu minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita diperintahkan hendaklah ada sekelompok atau segolongan umat di antara kita untuk menyeru kepada kebaikan, untuk berbuat kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita lihat, maka ayat ini kita hubungkan dengan ayat yang 110, kuntum khairu ummah. Sehingga bila sebuah organisasi yang kita dirikan atau organisasi yang kita lakukan, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan saat itu, dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan sukses menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka janji Allah akan memberikan status sebagai khairul ummah. Dalam sabda Nabi yang tersirat bahwa khairul ummah berarti adalah sekelompok manusia yang banyak menebar manfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Muhammadiyah hadir adalah bagaimana untuk bermanfaat bagi umat. Muhammadiyah hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana Muhammadiyah hadir saat itu adalah untuk menolong atau membebaskan manusia dari hal-hal yang membelenggu, termasuk kebodohan, kemiskinan, dan lain-lainnya. Karena itu, ciri dari umatan wasatan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tersebut 143 adalah sekelompok muslim yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain, menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan pada yang membutuhkan, dan senantiasa memberikan kebahagiaan dan kegembiraan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka menjadi umat Muhammad atau yang kita sebut Muhammadiyah adalah umat yang senantiasa peduli kepada sesamanya, tidak egois pada diri sendiri, dan tetapi kita bersama-sama merengkuh kebahagiaan dan kegembiraan dengan membahagiakan orang di sekitar kita. Yang kedua, wasatiyah atau moderat adalah menebar nilai utama, di mana Islam wasatiyah senantiasa menebar nilai-nilai utama seperti kepantasan, kebaikan, dan lain sebagainya. Ini diilhami dari Quran surat Al-Adiyat ayat 5 tadi, tentang pasukan berkuda yang menembus ke tengah-tengah musuh. Kemudian di sana timbul pengertian bahwa Islam sebagai sebuah agama harus benar-benar dipahami sebagai penebar nilai utama di tengah-tengah kemaksiatan dan kezaliman yang ada sekarang ini. Nilai-nilai utama tersebut telah memiliki konsepnya yang disebut dengan akhlak. Akhlak adalah kecenderungan jiwa untuk bersikap dan bertindak. Ada yang sifatnya utama yang disebut dengan akhlakul karimah, dan juga akhlakul mahmudah. Tergambar dari hadis Rasulullah ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak mengantarkan manusia masuk surga, beliau menjawab,
taqullah wa husnul khuluq, yakni bertakwalah kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Dan akhlak terpuji yang paling dasar adalah jujur, amanah, tanggung jawab, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, wasatiyah atau moderat berarti adil dalam bersikap. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersikap adil, bahkan kepada musuh kita. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memiliki ilmu, dan tidak akan mungkin seseorang yang tidak berilmu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena untuk menjadi orang yang adil, syaratnya adalah harus berilmu. Yang keempat, wasatiyah atau moderat yang bermakna adalah seimbang. Islam mengajarkan kita untuk mampu hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Maka di dalam doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat pun selalu dimunculkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga keberhasilan di akhirat dapat dicapai dengan ibadah dan amal kebaikan selama berada di dunia. Tidak terlalu tenggelam dalam pesona materialisme duniawi, tetapi juga tidak juga terlalu terpesona dengan kehidupan akhirat yang kemudian melalaikan kehidupan dunia. Dan yang kelima, wasatiyah berarti proporsional di dalam ibadah dan muamalah. Yang ini melekat kepada Islam moderat, yaitu tidak ifrat dan juga tidak meremehkan. Umatan wasyatan adalah mereka yang mampu menempatkan ajaran Islam secara proporsional. Itulah ciri-ciri dari Islam wasatiyah, yaitu menjadi yang terbaik, menebar nilai-nilai utama, adil, dan bersikap seimbang antara dunia dan akhirat, dan proporsional dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan di akhirat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.